Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Purworejo yang akan disampaikan oleh PJ Sekda Kabupaten Purworejo kepada Bapak Dr. Andes R. Ahmad Kurniawan Kadir MPA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Asisten Sekda yang lama ini hadir, Pak Tembang ya. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili. Yang saya hormati para staf ahli bupati yang hadir. Yang saya hormati seluruhnya para kabak di lingkungan sekretariat daerah. Yang saya hormati para camat, dan yang saya hormati narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo yang dalam ini akan hadir Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yakni Pak Bangga Prahara SHMA. Yang saya hormati juga narasumber dari Polres Purworejo yang dalam ini akan disampaikan oleh Kasat Reskrim Bapak Catur Agus Yudo Praseno SHMA, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, rahmat dan hidayah, sehingga kita bisa hadir bersama-sama tanpa halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini diadakan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkordia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember 2024. Di mana Bapak Ibu sekalian, di sini selalu diingatkan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang harus kita hilangkan, harus kita perangi. Ada 3 jenis sebenarnya kalau kita bicara korupsi, 3 besar sebenarnya, kalau teorinya banyak. Yang pertama, korupsi itu terjadi karena kebutuhan. Yang kedua, korupsi itu terjadi karena keserakahan. Dan yang ketiga, korupsi itu terjadi karena sistem. Kalau yang pertama, korupsi karena kebutuhan, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui penindakan, tapi itu tidak akan hilang. Karena masalahnya adalah kebutuhan. Sehingga pemerintah dalam hal ini mencoba untuk mencegahnya dengan memberikan perbaikan struktur penghasilan. Diharapkan dengan penghasilan yang struktur yang lebih baik itu bisa mengurangi korupsi yang dilandaskan dari kebutuhan. Tetapi kalau yang kedua, korupsi karena keserakahan, maka itu obatnya menggunakan tiga trisula yang dipakai oleh KPK, ya, mulai dari pendidikan, lalu pencegahan maupun penindakan. Yang lebih mengena adalah kalau korupsi itu karena keserakahan adalah pada penindakan. Sementara kalau korupsi by system atau karena sistem, yang tadinya kita itu baik-baik saja karena masuk suatu sistem, nah ini pencegahannya atau cara mengatasinya melalui yang tadi, pencegahan, yang mana besok kita akan dalami arsitektur pencegahan oleh KPK yang dimonitor melalui FCP
KPK. Itu terkait dengan korupsi Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kegiatan khususnya malam ini akan dilakukan sosialisasi nota kesepahaman koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nota kesepahaman ini sebenarnya munculnya itu pada saat Undang-Undang 23 2014 terbit. Karena apa? Karena di dalam pasal 385 dan 386 situ ada bunyi yang isinya kalau dikaitkan dengan pasal-pasal di KUHP itu berbeda. Sehingga untuk menjembatani, karena KUHP juga undang-undang 23 itu juga undang-undang, maka sejak saat itu penyelesaiannya atau sinkronisasinya dibuat dalam nota kesepahaman. Jadi itu pertama kali seingat saya dulu itu di tahun 2015 atau 16 itu. Jadi waktu itu penandatangannya langsung oleh kepala daerah di daerah ya, kepala daerah, Kapolres dan Kajari. Masih waktu itu Kajarinya masih seingat saya Pak Alex Rahman dulu. Lalu Kapolresnya saya sudah gak hafal ya, karena Kapolres begitu sering berpindah. Itu jadi pertama kali nota kesepahaman itu. Dan sekarang diperbarui setelah 5 tahun ada evaluasi, mengalami 2 kali kalau tidak salah, dan sekarang terakhir adalah nota kesepahaman, namun tidak sampai ditandatangani di tataran daerah. Di provinsi juga tidak, ini hanya tataran di pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan satu lagi Jaksa Agung. Ya, dan itu PKS-nya kalau tidak salah itu ditandatangani, jadi MOU-nya oleh 3 pimpinan tadi, lalu PKS-nya ditandatangani oleh Kabariskrip, lalu Jambitsus, yang satu lagi Itjen Dagri kalau tidak salah, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini semuanya dibuat dalam rangka untuk menyinkronkan, ya. Kalau di pasal 385, 386, kalau setiap aduan itu masuk pertama kali kalau itu menyangkut urusan penyelenggaraan daerah itu dilakukan oleh APIP, ya. Setelah itu kalau bernuansa pidana itu diserahkan kepada APH. Sementara kalau KUHP itu setiap pengaduan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHP, ya. Karena ada perbedaan maka dibuat nota kesepahaman itu. Dan itu sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan kali ini karena sudah ada revisi atau perbaikan dari yang sebelumnya akan disampaikan oleh narasumber baik dari Polres Kabupaten Purworejo maupun Kejari Kabupaten Purworejo. Pada sesi berikutnya besok Bapak Ibu sekalian, kita akan mendalami sebenarnya progres MGP KPK. Jadi kalau bicara MGP KPK ini semacam ada perlombaan, tapi sebenarnya bukan perlombaan itu yang dinilai, ya. Tapi sejauh mana kita bisa menerapkan aksi-aksi pencegahan di daerah masing-masing. Kebetulan kalau Jateng, ya, Jawa Tengah itu selama ini selalu menempati ranking tertinggi se-Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kotanya. Jadi boleh katakan paling atas gitu, ya, jadi barometer. Sementara di daerah-daerah lain itu masih, ya, bahkan apalagi di luar Jawa itu MCP-nya masih mungkin 70 aja nggak nyampe gitu, ya. Kalau di Jawa Tengah itu rata-rata sudah 90, ya, dari skala 100. Nah, sampai dengan malam ini kalau tidak salah, ya, MGP KPK kita itu masih belum signifikan bergerak menuju ke arah 90 sebagaimana target yang kita sampaikan kepada KPK. Itu targetnya 96, ya, 94, ya, 94. Ini mudah-mudahan bisa tercapai dengan waktu yang tersisa.
Maka kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan perangkat daerah beserta jajaran yang terkait dengan MCP KPH, besok kita sama-sama untuk mendalami di area mana saja kita yang masih perlu kita pacu. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Semoga upaya kita dalam memerangi korupsi dapat membawa hasil yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat luas. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk memperkuat kerjasama antara seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kemajuan yang lebih baik di berbagai sektor. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa melupakan nilai-nilai integritas dan kejujuran telah menjadi identitas kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi nota kesepahaman koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapat koordinasi mulai pencapaian MCP tahun 2024 dan strategi renaksi MCP tahun 2025. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan keselamatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kami berharap semuanya mengikuti sampai selesai ya, dan yang baru datang bisa duduk di depan. Jadi duduk di depan karena ya ini berbeda ya, kalau misalnya di acara-acara begini ini biasanya yang dipenuhi belakang dulu ya. Padahal belakang tuh pahalanya kurang. Harusnya sop depan diisi ya. Jadi sop depan itu udah masuk duluan ya. Masuk ya. Itu ya Pak Kiai ya. Dengan Pak Kiai dia di depan pakai kopiah. Jadi sudah siap ya untuk memimpin di depan. Saya kira itu Bapak sekalian, kurang lebih yang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sosialisasi dan rakor dan akan bertindak sebagai moderator Inspektur Pembantu 5 Inspektorat Kabupaten Purworejo kepada Bapak Agus Wahyu Tomo SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi nota kesepahaman koordinasi APIP APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini untuk malam ini kita menghadirkan narasumber dari Kejaksaan yang diwakili Bu Kajari, diwakili oleh Pak Bangga Prahara SHMH, dan juga dari Polres diwakili oleh Pak Catur Agus Yudo Praseno SHMH. Monggo kami persilahkan dua narasumber yang malam ini sudah bergabung dengan kita. Kami persilahkan Pak Bangga, Pak Yudo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk malam hari ini kita yang pertama akan mendengarkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Purworejo, Pak Bangga, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Yudo dari Polres Purworejo. Untuk waktu Pak Bangga maksimal 40 menit, 45 menit, mau tambah juga tidak apa-apa karena ini untuk langsung. Pak Yudo nanti dilanjut yang sesi kedua, langsung aja.
Ya gitu Bapak Ibu yang kami hormati, semangat ya. Dari Purworejo ke Jogja harus tetap semangat nih. Semangatnya anti korupsi khusus malam ini karena tadi Pak PJ akur dia tanggal 9 Desember yang kita peringati hari anti korupsi sedunia. Yang kemarin kita juga mengikuti acara tersebut lewat Zoom yang dibuka oleh Bapak Presiden kita. Saya kira kami tidak akan berlama-lama, kami persilahkan untuk Pak Bangga menyampaikan apa-apa yang menjadi materi malam ini. Matur nuwun. Bebas mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Sekda Kabupaten Purworejo, Bapak Asisten dan Bu Inspektur Kabupaten Purworejo, serta seluruh tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dan permintaan maaf dari Ibu Kajari karena sekiranya seharusnya beliau ingin datang tapi masih ada acara di Semarang Pak, sehingga diwakilkan kepada saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat WBS atau whistleblowing system, perlindungan pelapor dan implementasi kerjasama dan APH. Jadi selain dari nota kesepahaman yang sudah dijelaskan oleh Pak PJ tadi, bentuk kerjasama antara APIP dan APH dalam penanganan perkara itu dasarnya ada beberapa peraturan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru. Kemudian ada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Internal Pemerintah. Selanjutnya ada Perma Nomor 9 Tahun 2016. Kemudian ada PP Nomor 12 Tahun 2017 dan yang terakhir ada PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya masuk kepada APIP dan APH. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan APIP dan APH itu? Bahwa APIP adalah sebentar Pak. Saya pegang aja. APIP sendiri adalah aparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP itu ada dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Kemudian pembagian APIP itu ada yang pertama dari BPKP yang merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian di daerah sendiri ada yang disebut dengan inspektorat yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota untuk kepentingan gubernur, bupati, wali kota dalam pelaksanaan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Selanjutnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak PJ terkait dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini dijelaskan tentang bagaimana APIP dan APH itu berkoordinasi dalam menangani suatu tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ditekankan
Apabila terdapat misalnya ada kepala daerah, DPRD, ASN atau perangkat desa yang melakukan penyimpangan, maka sebelumnya itu perlu dilakukan koordinasi dan diskusi terkait informasi dan bukti yang diperoleh untuk menentukan apakah penyimpangan tersebut termasuk ke dalam ranah administratif atau pidana. Di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah, itu dijelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah kepada aparat pengawas internal pemerintah dan atau aparat penegak hukum. Selanjutnya, aparat pengawasan internal pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat 1. Ayat 3, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 setelah terlebih dulu berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi pengawasan. Di ayat 4, jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Dan di ayat 5, jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan adanya penyimpangan bersifat pidana, maka proses lebih lanjut diarahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Mungkin ini gambarannya. Jadi proses penanganan perkara itu di sini ketika ada laporan atau pengaduan masyarakat, awalnya APH berkoordinasi dulu dengan APIP, yaitu untuk di kabupaten adalah inspektorat. Apabila nanti kemudian ditemukan adalah pelanggaran administratif, maka kemudian perkara tersebut ditindaklanjuti diserahkan kepada APIP. Selanjutnya, apabila dalam koordinasi tersebut ada unsur mengandung tindak pidana, baru itu dapat dilimpahkan kepada APH. Dalam hal ini kami di Kejaksaan. Peranan APIP sendiri itu harus memainkan peranan selaku pengawas intern dan quality assurance terhadap program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan para stakeholder tersebut dapat dipenuhi demi terwujudnya good governance and good government. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan APIP itu yaitu dapat berupa audit, berupa review, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian kita masuk ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini kami adalah Kejaksaan. Kebetulan untuk dalam penindakan di bidang tindak pidana korupsi itu ada di bidang tindak pidana khusus. Ini ada slogan salah koridor bertemu kami atau temui kami. Kemudian upaya Kejaksaan RI sendiri dalam kaitannya mendukung strategi nasional pemberantasan korupsi, khususnya dalam fokus Tranas terkait keuangan negara dan penegak hukum serta reformasi birokrasi. Kejaksaan telah melaksanakan beberapa upaya yang berhubungan dengan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki baik secara preventif ataupun represif. Dalam pencegahan tindakan pidana korupsi pun sendiri, di Kejaksaan sendiri ada bidang intelijen, di mana yang dimaksud dengan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah upaya di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk pencegahan itu sendiri pun dari bidang intelijen tersebut dapat dilakukan melalui edukasi berupa penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi dan juga dapat dilakukan pendampingan hukum. Kemudian di bidang di internal Kejaksaan sendiri, cara kami untuk mencegah adanya terjadinya tindak pidana korupsi itu adalah
dengan membentengi integritas diri dengan menguatkan prinsip dan keimanan di satu sisi dan melemahkan hawa nafsu di sisi yang lain. Di secara eksternalnya, di Kejaksaan sendiri, pimpinan dan organisasi harus menciptakan sistem yang dapat menutup dan memotong akses kesempatan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Kemudian masuk ke dalam penindakan. Jadi saat ini dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sudah terjadi perubahan orientasi tujuan penindakan tersebut. Bila sebelumnya tujuan penindakan adalah untuk memberi efek jera kepada para pelaku, namun saat ini itu sudah mulai berubah, di mana sekarang adalah berorientasi bagaimana keuangan negara yang telah disalahgunakan itu dapat diselamatkan. Di sini ada alur untuk penindakan di Kejaksaan Negeri sendiri yang berawal itu asalnya dari laporan atau pengaduan masyarakat. Kemudian dari laporan tersebut kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari adanya peristiwa pidana. Kemudian apabila sudah di proses penyelidikan itu ada indikasi peristiwa pidana, maka kami akan menaikkan ke proses penyidikan. Dan di dalam penyidikan ini akan dilakukan aset tracing atau pelacakan aset. Tujuannya adalah untuk pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Selanjutnya, setelah proses penyidikan selesai, maka akan masuk ke proses penuntutan, yaitu adalah untuk disidangkan di pengadilan, dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan eksekusi. Selanjutnya terkait dengan peran serta masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi ini, masyarakat itu dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujudnya, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu adalah hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pengajuan laporan pengaduan masyarakat. Dalam pasal 22 ayat 2 PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa dalam syarat minimal Labdumas itu harus ada, yang pertama harus ada nama dan alamat pihak yang melaporkan. Selanjutnya nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan. Selanjutnya perbuatan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. Jadi syarat Labdumas itu ada identitas pelapor, kemudian yang dilaporkan, terlapor, kemudian rincian isi laporan, hal apa yang dilaporkan, dan yang terakhir ada menyertakan bukti. Artinya laporan itu tidak hanya bersifat asumsi atau perkiraan saja, karena dalam prakteknya banyak juga yang datang ke kita dengan membawa laporan tapi tidak disertai dengan bukti sama sekali, sehingga itu akhirnya tidak dapat kita tidak lanjuti. Kemudian unsur pengaduan itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama ada WAT. WAT itu apakah perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi, pelanggaran yang diketahui.
Kemudian ada who, siapa yang bertanggung jawab atau terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut. Where adalah di mana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan. When, kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan. How, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan. Itu adalah modus, cara, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah evidence atau bukti, yaitu adalah harus dilengkapi dengan bukti permulaan, minimal ada data, dokumen, gambar, atau yang mendukung dengan laporan yang dilaporkan tersebut. Sebagai pelapor juga itu ada jaminannya yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, di mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu nama dan identitas pelapor itu dapat dirahasiakan. Dan di pasal 12 ayat 1 PP nomor 43 tahun 2018 itu pelapor juga adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya ada pelapor itu sebenarnya jangan tidak perlu takut karena identitasnya pasti kita rahasiakan. Kemudian ini adalah alur pelaporan pengaduan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Purworejo. Yang pertama ada pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo. Jadi setiap laporan yang masuk ke kami itu bentuknya harus tertulis melalui surat resmi dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo. Yang kedua, melengkapi identitas pelapor. Dalam membuat laporan itu identitas harus lengkap siapa yang melaporkan. Kemudian 3, melampirkan bukti dan data pendukung seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam laporan itu minimal ada bukti data, dokumen, foto, atau hal lain yang mendukung terkait dengan laporan tersebut. Selanjutnya setelah laporan tersebut lengkap, maka petugas akan memverifikasi data pelapor dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Selanjutnya petugas akan menerima dan mengecek materi laporan, pengaduan, dan data-data dukung pelaporan. Yang terakhir, petugas memberikan tanda terima laporan atau mengirim tanda terima laporan melalui email atau WhatsApp jika pengaduan online yang mencantumkan alamat email atau WhatsApp. Di Kejaksaan Negeri Purworejo sendiri kami ada hotline untuk menerima laporan dari pengaduan masyarakat. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau di-save, ini adalah nomor hotline kami dalam penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat. Ini 24 jam. Nanti setiap laporan yang masuk ke kami akan direspon oleh admin kami. Selanjutnya masuk ke istilah whistleblowing system, di mana whistleblowing system itu adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Dan sebutannya adalah whistleblower. Jadi whistleblower itu adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Jadi whistleblowing system ini adalah di mana orang dalam suatu organisasi itu dapat melaporkan tentang indikasi adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam organisasinya tersebut. Makanya dia disebut sebagai whistleblower. Nah, di sini ada beberapa prinsip whistleblowing system itu. Ada yang pertama profesionalitas, objektivitas, efektif, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non-diskriminatif, independensi, dan netralitas. Ya, seperti terlihat dalam tabel.
Next. Nah. Kemudian ada, ini sudah masuk terakhir, mungkin ini ada kata-kata penutup dari saya. Yang pertama adalah jabatan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, wajib hukumnya diketahui bahwa anggaran baik APBN maupun APBD merupakan uang negara, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang untuk menghindari kerugian negara. Dan yang terakhir adalah laksanakan semua aturan yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan benar agar tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, mungkin demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, nanti akan saya coba jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Pangga. Beliau kasih khusus di Kejaksaan Negeri Purworejo, kasih pidana khusus. Dan untuk sesi kedua kami persilahkan Pak Catur Agus Yudo Raseno, monggo untuk waktu bisa menyesuaikan. Gak salah itu Pak. Gak salah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil jalan-jalan Pak ya. Mohon maaf, saya membuat slide ini tadi, mohon izin Pak Sekda, tadi malam, kemudian berlanjut, ini tadi baru nyampe sini 6:30, kami lanjutkan di kamar tadi, supaya menarik saya pasang foto. Malam Pak. Ya. Saya di rumah sama anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak PJ Sekda, Pak Asisten, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya di depan bukan berarti saya sok pintar ya. Cuma kebetulan saya didapuk oleh Pak PJ Sekda nih Pak ya. Karena beliau ini sama saya ada hubungan emosional. Jadi beliau itu kalau ketemu saya ini mesti terus gitu. Kalau ini mesti enggak gitu. Jadi ceritanya beliau ini jamaah Masjid Fanlar Pak. Masjid Fanlar di Aspol sana yang sangat taat sekali beliau. Kalau beliau saya ketinggalan datang, beliau yang azan. Beliau yang azan, kemudian kalau saya yang mendahului, saya yang azan. Ya jadi saya beliau imamnya, saya jamaahnya, kadang berbalik gantian. Ya ini ya keadaan cerita dikit. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kami sampaikan berdasarkan referensi dari panitia, yaitu penanganan pengaduan di lingkup Polres Purworejo dan implementasi kerjasama APIP dengan APH. Saya ada sedikit cerita nih tadi perjalanan dari Polda. Saya tadi di Polda Pak, kebetulan ada momen supervisi penanganan tindak pidana korupsi. Yang Polri sekarang ada satker baru, yaitu Kop Pemberantasan Tipikor, yang nanti itu juga akan dikomandani oleh Jenderal Bintang 2 kalau nggak salah. Dan kemudian nanti itu akan kemungkinan sampai ini Polda yang dibentuk. Jadi ada pendataan kasus-kasus tipikor yang sedikit info ya. Di kami ada penanganan 4 yang sudah sidik, 4 yang licik. Nanti kami infokan lebih lanjut. Terus kemudian dalam perjalanan tadi saya ada sedikit cerita. Karena hujan Pak Edi ya Pak ya, hujan, kemudian kita pengen mampir ke sebuah toilet di mana tadi, pom bensin. Kemudian kita rebutan nih sama Pak Edi tadi. Ketika
pintu toilet tertutup, yang keluar itu cewek ternyata. Padahal apa namanya, di situ ada tanda cowok. Saya sampai akhirnya protes sama dia, lama salah kamar, Bu, ini kan cowok, Ibu kenapa masuk ke sini? Loh Pak, saya kan pakai celana, ini kan gambarnya orang pakai celana, sebelah pakai rok. Nah, namanya mak-mak, udahlah kamu bener gitu. Jadi dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa tanda yang ada di toilet itu, tanda itu kan gambarnya rok sama gambarnya pakai celana. Nah, perspektif orang beda-beda. Nah, makanya ini dalam acara malam ini kita mengambil tema implementasi kerjasama APIP dengan APH. Ini maksud dan tujuannya mungkin kita menyamakan persepsi dalam rangka mengelola dan memanage bagaimana upaya di daerah maupun pusat nih ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini ataupun pencegahannya bisa secara linier, bisa secara masif kita lakukan. Insya Allah, kalau tadi Pak Thomas selaku moderator, saya tadi menyimpulkannya kok kayak puasa Pak ya, tanggal 10, kayak pengertian saya yang 10 saja ya berarti ya. Selain tanggal 10 Desember boleh ya? Jangan gitu ya, Pak ya. Nanti kalau ketahuan Pak Bangga nanti ada panggilan nanti. Persepsinya yang pemberantasan tanggal 10 Desember aja, yang lainnya enggak. Jangan gitu lah. 9 Desember Pak. 9 Desember ya? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai slide yang pertama. Dasar hukumnya ini yang kita sedangkan bahan Undang-Undang Nomor 8 KUHP, Undang-Undang Kepolisian, kemudian PP 58 2010, terus kemudian Perkap 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana, nota kesepahaman yang akan kita kupas. Lanjut. Bapak sekalian, kami akan memulai dengan profiling berkaitan dengan profil seorang Polri dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum di bidang tipikor. Kalau kita penanganan tindak pidana, itu ibaratkan rumah itu ada 2 lantai Bapak Ibu sekalian. Lantai yang pertama itu penyelidikan, lantai yang kedua penyidikan. Nah, kalau kita bicara penyelidikan, definisi orang yang melakukan penyelidikan itu namanya penyelidik. Jadi belum Pak. Penyelidik ini berdasarkan pasal 1 angka 4 KUHP, pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ada juga pasal 4 KUHP, setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara pangkat, seorang Polri yang berpangkat paling rendah itu apa Bu? Ini ya, apa? Barada itu Bayangkara 2 sampai Jenderal 4, bintang 4 itu merupakan penyelidik. Jadi seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai fungsi penyelidikan. Jadi dia mengemban tugas fungsi penyelidikan. Nah, lanjut. Kemudian penyelidikan itu sendiri apa? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi mencari dan menemukan Bapak Ibu sekalian. Nah, mencari, menemukan. Nah, Pak, bagaimana kalau tindak pidana itu dilaporkan? Lalu, frasenya seperti ini, definisinya secara limitatif sudah disampaikan seperti ini. Namun demikian, tindak pidana juga bisa kita konsumsi berdasarkan laporan atau pengaduan yang nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kemudian berkaitan dengan penyelidikan ini sendiri, jadi outputnya adalah untuk menentukan apakah peristiwa yang kita dapatkan itu tadi, kita temukan, ataupun laporan dari masyarakat yang dilaporkan itu bisa kita lakukan penyidikan. Nah, penyidikan itu ada di lantai 2 Bapak Ibu sekalian, kalau rumah. Nah, sedangkan syarat
ditemukan unsur tindak pidana. Kemudian untuk ditemukan unsur tindak pidana minimal berdasarkan PMK putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu adalah 2 alat bukti. Alat bukti itu sebagaimana pasal 184 KUHP ada 5. Nah, sekarang kita bicara alat bukti. Ada keterangan saksi, ada surat, ada keterangan ahli, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Kita di dalam teori alat bukti kita tidak mengenal terkait dengan derajat alat bukti. Jadi sama Bapak Ibu sekalian. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah mengenal perkara sampai di sidang pengadilan tidak pernah ada saksi? Nggak ada. Jadi artinya di sini secara realistis penegakan hukum keterangan saksi itu adalah mutlak. Mutlak diperlukan. Jadi nggak mungkin berkas perkara kemudian nggak ada BAP saksi. Nah, kembali lagi ke dalam prinsip hukum, dalam alat bukti itu tidak mengenal derajat sama. Tapi faktanya berkas saya itu kalau saya kirimkan ke Pak Bangga nggak ada BAP saksi, dilempar ke ya Pak Ben. Ini apa-apa ini kayak mainan komik anak-anak aja. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan ya kalau di dalam konteks hukumnya merupakan fenomena. Ada fenomena, ada anomali Bapak Ibu sekalian. Apa anomali itu? Contoh anomali itu. Ada suatu asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa itu? Putusan hakim itu harus dianggap benar. Sedangkan tingkatan pengadilan kita ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada MA. Putusan ada putusan pengadilan negeri, ada putusan banding, ada putusan MA. Nah, bagaimana kalau ternyata putusan hakim pengadilan negeri kemudian oleh si pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum banding, ternyata putusan banding bertolak belakang dengan putusan pengadilan negeri. Berarti putusan pengadilan negeri salah dong. Hukum. Anomali hukumnya terjadi pada asas res judicata pro veritate habetur bertentangan dengan asas perception of innocence. Sedangkan ketika kita bicara orang tidak boleh dikatakan salah sebelum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, sedangkan kita harus menghormati apa namanya putusan hakim itu harus benar. Ternyata nggak benar. Ini anomali. Nah, ini berkaitan dengan penyelidikan ini tadi Bapak Ibu sekalian. Perlu kita singgung sedikit karena ketika kita melakukan penyelidikan kemudian ada beberapa ornamen alat bukti dan barang bukti yang bisa kita jadikan bekal untuk kemudian kita nyatakan ke penyidikan, ini harus melalui proses yang sedemikian rupa. Kalau di tempat kita ada Perkap nomor 6 tahun 2019, ada pasal 30, 31, 32 itu mengatur tentang gelar perkara. Jadi ketika perkara itu dikonsumsi oleh penyelidik, kemudian untuk dinaikkan ke penyidikan, kemudian untuk ke sana itu ada kalau rumah itu ada tangganya, lantai 1 ke lantai 2 itu tangganya. Ini tangganya dalam penanganan perkara itu gelar perkara. Jadi di tempat kami seperti itu. Lanjut. Kemudian wewenang penyelidik pasal 5 ayat 1 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Saya kasih warna beda, silakan dibaca sendiri yang 2, 3. Tapi kita fokus di yang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian mengadakan tindakan lain nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang terkait dengan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ini sesuai dengan terkait dengan materi yang kita sampaikan malam ini, bahwa penyelidik itu bisa menerima pengaduan dari selain dia mencari dan menemukan peristiwa,
bisa menerima pengaduan atau laporan dari seorang ya, yang tentang peristiwa adanya tindak pidana. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kita bicara tentang tindak pidana korupsi. Saya di sini, ini Sleman ya Pak ya, di Purworejo saya bertugas mulai Oktober 2023 sampai sekarang mungkin udah kurang lebih 13 bulan lah jalan. Saya melihat data yang ada di tempat kami terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi tidak pernah berdasarkan adanya laporan atau pengaduan. Betul Pak Adi? Betul Pak Adi ya? Tidak ada. Adanya hanya laporan informasi. Laporan informasi itu apa tuh Pak? Laporan informasi itu berkaitan dengan adanya ya dari penyelidik, dari kita sendiri ini, kemudian menemukan dan mendapatkan sebuah peristiwa, kemudian kita membuat produk namanya laporan informasi. Jadi tidak pernah Pak kita mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya aduan atau laporan dugaan tindak pidana korupsi. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apakah masyarakat ini ogah-ogahan, tingkat kesadarannya untuk menjadi pelopor pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak ada, atau takut, atau memang di Purworejo tidak ada korupsi? Nah, saya positif thinking aja. Memang ini di Purworejo tidak ada korupsi. Allahumma amin. Kecuali yang DPR. Sidik. Nah, Pak PJ mohon izin, yang DPR sudah berjalan. Nah, berkaitan dengan penanganan perkara korupsi, memang inilah yang menarik Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ada suatu pertanyaan ya, dari masyarakat, Pak, korupsi itu kejahatan kerah putih. Apa sih Pak maksudnya kerah putih? Dilakukan oleh orang-orang pinter ya. Yang melaporkan kalau kalah pinter bisa berbalik. Nah, di kita Bapak Ibu sekalian, pelaporan atau pengaduan itu ada standarisasinya penerimaan laporan atau pengaduan. Yaitu berdasarkan pasal 3 ayat 3 huruf B Perkap nomor 6 tahun 2019, di mana setiap pelaporan itu harus dilakukan pengkajian awal. Pengkajian itu dari aspek normatif dan aspek materialnya. Aspek formal dan aspek materialnya. Formal itu terkait dengan apa? Formal itu terkait dengan mungkin apakah perkara ini sudah pernah dilaporkan atau belum, terkait dengan perkaranya daluarsa atau tidak, perkaranya nebis in idem atau tidak, perkaranya masuk kewenangan kita atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Itu formal. Kalau materialnya ya berkaitan dengan indikasi awalnya ada juga. Kalau berkaitan dengan indikasi awal berarti harus ada data-data awal. Loh Pak, tugas untuk mencari barang bukti, alat bukti kan polisi, penyidik, betul. Tapi masyarakat mempunyai hak konstitusi untuk melapor. Itu juga mempunyai kewajiban konstitusi. Apa? Laporan itu harus bertanggung jawab, tidak bernilai fitnah. Karena kalau bernilai fitnah, itu ada pasal 317 KUHP. Apa Bapak Ibu sekalian? Laporan palsu. Ada cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Ini saya 1 minggu yang lalu sedang ditelepon teman dari Solo. Nggak usah saya sebutkan, ada seorang profesor. Dia duduk di dalam sebuah yayasan itu sebagai ketua pembina. Dan yayasan itu sekarang sedang pecah, tidak aktif dalam pengurusan. Terus kemudian ada rapat pengurus dan rapat pembina yayasan itu. Hasilnya disepakati oleh rapat itu untuk dilaporkan ke polisi. Kemudian yang laporan itu karena di situ
Strata tertinggi itu adalah ketua pembina, yang membuat laporan adalah ketua pembina. Selanjutnya setelah dilakukan suatu penyelidikan, dihentikan penyidikannya oleh kepolisian karena tidak ada unsur pidananya. Akhirnya yang dilaporkan melaporkan balik 317, dan sekarang kasus yang kedua 317 P21. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, apakah tadi yang kita sampaikan nggak adanya laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi karena takut yang dilaporkan kalah yang melaporkan kalah pinter dengan yang dilaporkan, apakah seperti itu? Jadi ini menjadi pertanyaan dan sekaligus PR bagi kita semua, untuk orang-orang yang di lingkungan kita, untuk masyarakat kita berikan edukasi supaya mau bersuara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Lanjut. Diberi waktu berapa, Pak? 45 menit. Lanjut. Banyak diskusi aja ya, Pak. Ini sudah bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, paling juga sudah tahu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi banyak saya skip karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah membaca lah itu KUHP terkait dengan fungsi polisi baik penyidik dan penyidik. Intinya penyelidik dan penyidik itu mempunyai kewenangan yang hampir sama, ya, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Tadi sudah saya sebutkan pasal 3 ayat 3 huruf B, ya, metodenya, mekanismenya di SPK menerima laporan pengaduan itu dilakukan kajian awal, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada terkait dengan wewenang penyelidik dan juga wewenang penyidik di ayat 4-nya, yaitu melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di dalam penjelasan KUHP, melakukan tindakan hukum yang bertanggung jawab adalah definisinya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, kemudian selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Kemudian tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan maksa. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Kenapa Pak Catur dalam kesempatan ini menjelaskan terkait dengan fungsi atau wewenang penyidik atau penyidik item melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian dijelaskan dalam KUHP itu definisi melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ada ini. Karena kita merujuk berkaitan dengan nanti slide berikutnya sampaikan apa itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan nota kesepahaman. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2023 ya, 23 itu hanya 15 pasal. Bagaimana kemudian 15 pasal itu mengatur 3 institusi itu menjadi sepaham, ya, menjadi sepaham. Dan tadi menurut cerita saya tadi terkait dengan orang yang ditolak tadi, itu akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda, baik dari APIP itu sendiri, baik dari APH itu juga, polisi juga beda, jaksa juga beda. Ini berpotensi karena di dalam nota kesepahaman itu legal draftingnya itu tidak ada yang kemudian seperti undang-undang ada penjelasannya. Makanya forum-forum seperti ini memang perlu dilaksanakan untuk kita melaksanakan diskus. Maksudnya ini apa ini maksudnya? Tapi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah leading point dari adanya nota kesepahaman, ya, terus kemudian adanya penjelasan KUHP terkait dengan kewenangan penyelidik dan penyidik yang saya jelaskan ini, ya, pasal 5 ayat 4.
bahwa paradigma hukum, penegakan hukum kita itu sudah berganti, Bapak Ibu sekalian. Dari paradigma penegakan hukum yang progresif itu menjadi paradigma penegakan hukum yang restoratif. Progresif seperti apa? Progresif itu yang A, B, lebih sifatnya lebih menghukum. Tapi kalau restoratif, tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Bangga, penegakan hukum di bidang tipikor itu pada hakikatnya adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi seperti itu, ini ada suatu terobosan, sehingga terkait dengan nota kesepahaman yang kalau tadi dijelaskan Pak PJ di tahun 2016-2015 Pak ya, ada penandatanganan di tingkat kedaerahan. Sekarang ini 2023 di tingkat pusat saja Pak, di tingkat pusat saja. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi suatu penegak hukum, memang ada suatu norma, aturan. Tapi kita juga harus menghormati etika. Etika disinilah yang harus kita pedomani. Apa yang terkait dengan etika itu? Yang menyangkut hubungan antar institusi. Kita sudah memasuki era otonom. Bagaimana kita ini, saya, Pak Bangga, kemudian teman-teman di inspektorat ini bisa berkolaborasi dengan mesra, sehingga kalau ada apa-apa terkait dengan permasalahan hukum, wabil khusus tindak pidana korupsi atau penyelewengan atau penyimpangan ASN, utamanya di jajaran pemerintah daerah Purworejo, itu kita bisa tangani secara kondusif. Secara kondusif, tidak bergejolak. Kemarin terkait dengan penanganan kita yang proses penyelidikan dan penyidikan di kasus Bank BPR, kita juga tidak berkuar-kuar terlalu masif Pak di media. Ngapain? Kita juga tidak perlu populis Pak. Yang penting kita penegak hukum yang ada di Purworejo, adanya penyimpangan hukum itu sudah melakukan tindakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam segmen terkait dengan nota kesepahaman. Jadi tadi kalau kita bicara laporan dan pengaduan, laporan itu sendiri pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau juga akan terjadi tindak pidana. Ini definisinya seperti ini. Kalau pengaduan itu pemberitaan disertai permintaan. Pengaduan itu lebih domain dengan delik aduan ya Pak. Tapi kalau laporan itu delik biasa. Lanjut. Kemudian siklus penanganan perkara oleh penyidik secara umumnya seperti ini Bapak sekalian. Ada laporan atau pengaduan, kemudian kita lakukan kajian laporan atau aduan tersebut sebagaimana tadi pasal 3 ayat 3 huruf B Perkap nomor 6 tahun 2019. Nah, kajian itu untuk mengukur seorang pelapor atau pengadu ini secara formil dan material apakah tercukupi untuk kemudian kita tindak lanjuti ke penyelidikan sehingga layak untuk kita terbitkan laporan polisi. Kemudian setelah misalkan tidak layak, kita kembalikan untuk kemudian dilengkapi. Tapi kalau sudah layak, kemudian kita berikan tanda terima, kemudian kita terbitkan laporan polisi. Selanjutnya kita lakukan penyelidikan. Tadi sudah kita sampaikan penyelidikan apa dan sebagainya. Kemudian penyelidikan, kita lakukan gelar perkara, ada bukti permulaan yang cukup, kita tingkatkan ke penyidikan. Kalau penyelidikan itu untuk menemukan dan menentukan peristiwa itu ada unsur tindak pidana. Kalau penyidikan outputnya adalah untuk mencari dan menemukan pelakunya. Kemudian setelah kita lakukan penyidikan, tentunya kita berkas kita kirimkan ke Pak Bangga, ya, ke jaksa. Di situ ada proses sepratut.
diatur dalam pasal 110, 138 KUHP. Di situ nanti manakala jaksa menilai bahwa berkas perkara belum lengkap, di P18 diberitahukan dalam waktu 7 hari. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari berkas perkara sudah harus dikembalikan dengan disertai petunjuk. Kemudian dalam waktu 14 hari juga penyidik harus segera sudah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa, kemudian dikembalikan. Setelah P21, kewajiban P21 itu dianggap lengkap, Bapak Ibu. Kewajiban penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti. Kemudian kita selesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai situ. Baru beralih kepada Bapak Ibu jaksa untuk melakukan penuntutan di sidang pengadilan. Lanjut. Nah, ini kita masuk segmen implementasi kerjasama APIP dan APH. Kita berikan tabel terkait dengan pasal-pasalnya, Bapak Ibu sekalian. Kita diskus saja. Ada pasal 1 ayat 1 dan 2 itu mengatur tentang maksud dan tujuan adanya nota kesepahaman. Kalau kita baca, maksud dan tujuannya sebagai pedoman melakukan kerjasama yang saling mendukung. Saksi laporan atau pengaduan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, mana kita melakukan pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama itu APIP, pihak kedua itu jaksa, pihak ketiga Polri. Dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian pasal 3 ayat 4 masih mengatur teknik dan cara koordinasi pemberian informasi dari pihak kedua dan atau pihak ketiga. Ini dari pihak kedua dan pihak ketiga. Pihak kedua itu jaksa, pihak ketiga polisi. Kepada pihak pertama APIP dilakukan pada tahap penyelidikan. Ini kalau kita baca berulang-ulang, ya, orang yang backgroundnya bukan hukum kadang bingung nggak? Ini maksudnya seperti apa? Nah, nota kesepahaman itu sendiri tidak ada penjelasannya kalau kita bicara legal draftingnya. Makanya ini jangan dikira saya kemudian menguasai ini, Pak. Oh, ini nota kesepahaman. Jadi boleh jadi perspektif saya dengan perspektifnya Pak Bangga, perspektifnya dari inspektorat beda. Makanya malam ini yuk kita lakukan diskus. Seperti apa nanti? Setelah sini keluar kita bisa melakukan implementasi dari diskusi malam ini. Oh, kemarin seperti ini. Lanjut. Kemudian pasal 3 ayat 5 masih teknik dan cara koordinasi. Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tertangkap tangan itu sebagaimana pasal 1 angka 19.
definisi tertangkap tangan itu ada 4 hal. 1, tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Yang kedua, tertangkapnya seseorang segera sesaat setelah melakukan tindak pidana. Yang ketiga, tertangkapnya seseorang segera saat setelah melakukan tindak pidana dan diteriakin oleh publik atau khalayak. Yang keempat, tertangkapnya seseorang setelah segera melakukan tindak pidana dan ada padanya barang bukti yang dengan barang bukti itu diduga dialah pelakunya. 4 unsur itu tertangkap tangan. Nah, ketika tertangkap tangan itu ornamen delik. Delik itu apa? Delik kan delik, soto delik, boyolali betul. Delik itu tindak pidana. Unsur delik itu ornamen delik itu lengkap. Kalau tertangkap tangan biasanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu apa, Pak? Apa jenis tindak pidana korupsi apa? Suap. Jadi biasanya suap. Nah, sekarang kalau nggak salah kalau kita ngikutin media, sekarang legislatif sedang membahas larangan OTT, Pak ya? Iya. Setuju betul? Kita mau. Pak Adi, Pak nanti dikasih Dewan Pers ya. Yang lain nggak ada Pak Adi toh. Yang nggak setuju gitu kan, berarti apakah setuju, apakah tidak, apakah absen, apakah ngantuk gitu lah. Jadi tertangkap tangan seperti itu. Kemudian pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penerusan hasil investigasi APIP ke APH. Dalam hal hasil pemeriksaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Pihak pertama berarti APIP menyerahkan kepada pihak kedua dan atau tidak bisa menyerahkan kepada kami, bisa menyerahkan kepada jaksa untuk dilakukan penyelidikan. Jadi ketika kami menerima penyerahan hasil investigasi yang dilakukan oleh APIP itu kemudian tidak kita terima langsung matang barang jadi kemudian kita jadikan lakukan penyidikan, tidak. Kami masih mulai dari nol. Pertanyaannya, karena ini merupakan penerusan dari APIP, ya, dari APIP, apakah berani nanti APIP menjadi pelapor? Nah itu, ini yang harus kita sepakati loh. Wah jangan Pak, saya kan hanya jabatan inspektorat aja, jangan jadi pelapor lah saya. Gak enak saya sama terlapornya itu, jadi rasa gak enaknya itu lebih mendominan daripada kemudian penegakan hukum yang harus kita lakukan. Wong Jowo, gitu, orang hilang Jowo nih, nah, seperti itu Pak. Nah, ini fenomenal Bapak sekalian, harus kita pikirkan. Ketika hasil investigasi APIP itu harus dilanjutkan, ketika mekanisme administratif tentang pengembalian kerugian keuangan negara waktu 60 hari, kita jelaskan juga nanti kita bahas, itu tidak terlaksana, mau nggak mau harus dilanjutkan ke penegak hukum. Ketika dilanjutkan, manakala nanti penyelidikan itu kemudian ditemukan unsur pidana, sing lanjutke mau sing tanda tangan sinten? APIP saya sinten Pak? Sing Bu. Dibuatnya Ibu ya. Mau nggak mau panjenengan nanti harus menjadi pelapor. Itu ya resiko jabatan, bukan resiko deh. Ladang pahala jabatan. Kalau kita memframingnya gitu mulai takut nanti. Nah, jadi itu ladang pahala dalam jabatan itu. Nah, jadi konsekuensinya. Terus Pak, aku kena pasal 317 Pak. Nah, jadi ya tentunya kita ini kan sama-sama aparatur negara. Mosok kono sartego sama ibu kita yang cantik itu kan enggak juga gitu. Ya, jadi kita tentunya ada suatu bicara etika juga. Kemudian ada pasal 51 KUHP.
orang yang menjalankan jabatannya tidak bisa dihukum. Nah, itu pasal udah jelas loh. Ada asas nurum delectum nula puna sinelege profia punali. Oh, Pak. Jadi ketika aturan itu memang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang, yaitu itulah tidak ada kata lain, itu yang dijalani. Jadi pasal 51 mengatur seperti itu. Jadi ada suatu imunitas dan takut bu. Nah, karena ketika panjenengan laporkan itu kita juga jangan melaporkan kan berdasarkan aturannya. Kalau jangan salah ya aturannya salah dong. Tak ulangi bu. Karena nanti harus ada suatu proses. Proses itu mulai dari penyelidikan. Tadi sudah saya sampaikan. Itu tidak kemudian kita terima matang, kemudian kita berkas kita berikan kepada Pak Jaksa, tidak. Kita masih melalui proses. Proses itu apa? Untuk mencari alat bukti, indikasi tadi ya Pak ya. Hasil apa namanya investigasi itu mungkin belum ada sak kuku putih nanti kita yang ingin kita dapatkan. Ibaratkan ini kita mau masak bumbu yang disuguhkan oleh Bu PLT itu hanya mungkin laos tok, yang lainnya belum ada. Sehingga kita harus mencari alat bukti selengkap-lengkapnya. Karena ketika kita bicara alat bukti, ada sesuatu in criminologis probationis beden ese luce clariolis. Apa namanya? Alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya, Pak. Jadi ketika itu nanti diputuskan bisa naik ke penyidikan atau tidak bisa, itu karena prosesnya polisi. Oke, jadi seperti itu. Lanjut. Pasal 4 ayat 4, kriteria kesalahan administrasi. Ulangi. Nah, pasal 4 ayat 3, penerusan hasil investigasi APH dan KPK pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal menemukan adanya kesalahan administrasi menyerahkan pada pihak pertama. Ini kebalikan. Kalau dari hasil penyelidikan kami atau penyelidikannya Pak Bangga ternyata dugaan korupsi itu hanya sebatas kesalahan administrasi, kita teruskan ke APIP untuk dilakukan tindakan-tindakan yang menurut aturan kewenangan APIP. Lanjut. Kemudian pasal 4 ayat 4, kriteria kesalahan administrasi itu apa? Tidak terdapat kerugian keuangan negara. Jadi wilayah administrasi. Kemudian terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK. Ini berarti kalau nggak salah melalui suatu tuntutan ganti rugi. Ya kalau kita kenal jaksa ini juga mempunyai fungsi sebagai pengacara negara. Dan C merupakan bagian dari diskresi sepanjang memenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi. Diskresi itu apa sih? Ya, tadi penegakan hukum itu kita beralih dari progresif menjadi restoratif. Diskresi itu adalah tindakan penegak hukum ya, yang menyalahi aturan namun untuk kepentingan yang lebih besar. Dan pasal 4 ayat 5 tata cara klarifikasi kepada ASN. Pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal melakukan permintaan klarifikasi, pihak kedua saya Pak Jaksa, pihak ketiga saya kepada ASN dalam tahapan lidik sebagaimana dimaksud ayat 2 surat undangan permintaan diklarifikasi disampaikan melalui APIP. Nanti menjadi evaluasi kami apakah Pak Edi ini dari Tipikor selama ini sudah itu Pak, kalau belum bagi siapa Edi ya. Nah, jadi supaya nanti APIP juga terlibat ya terkait dengan memantau, memonitor bagaimana sih proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yang menyangkut ASN yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. APIP memonitor. Kemudian pasal 5 ayat 1
penyelesaian secara administrasi. Contohnya para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilai lebih kecil dari penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 hari. 60 hari ini juga tidak jelaskan, Pak. 60 hari kerja atau 60 hari tidak ada penjelasannya. Nah, kalau kita menghitungnya, nah, ini masalahnya nota sebaman, dan ini bukan undang-undang, dan ini sebetulnya terobosan dan diperlukan dalam konteks hukum formil untuk melaksanakan hukum materialnya. Tapi di sini levelnya hanya nota kesepahaman, bukan undang-undang. Jadi kalau boleh kita usul ya, berimprovisasi. Kalau KUHP ada, istrinya KUHP apa, Pak? Istrinya KUHP apa? UHAP. Nah, kita harapkan istrinya undang-undang tipikor itu ya hukum formil yang mengatur bagaimana hukum materinya dijalankan. Itu belum ada. Ya, pelaksanaan seperti ini. Ini namanya ius constituendum. Suatu keadaan hukum yang sudah menjadi keperluan tapi belum ada aturan yang berlaku. Namanya ius constituendum. Lanjut. Pasal 5 ayat 2, kriteria kesalahan administrasi apabila dalam 60 hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian keuangan negara sebagaimana tidak masuk ayat 1, para pihak menindaklanjuti indikasi tersebut secara pidana. Kami sudah menerima Bapak Ibu sekalian, satu Pak, yang kami terima tadi ya, yang diteruskan ke kami dari APIK, nanti akan kami kaji. Ini yang kami terima, ini merujuk pada yang pasal 5 ayat 2. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, saya kayaknya sudah melewati 40 menit, ya. Jangan sampai nanti saya ngajari baik, tapi ternyata saya korupsi waktu juga. Oke. Yang paling lebihan gimana Pak? Itu korupsi betul? Ngamal loh. Ngamal loh, buatan ngamal. Nah, jadi kata terakhir, mungkin ini kata terakhir di apa ya Pak? Pokoknya ini jadilah solusi. Ya. Cepat teman-teman. Aku senangnya parikan Pak. Jadilah solusi. Jangan jadi bagian dari masalah. Itu aja. Ya. Kata-kata bijak dari saya, jadilah solusi, jangan jadi bagian dari masalah. Termasuk lingkup kecil kita. Lingkup kecil kita di SKPD, lingkup lebih lagi apa di tempat dengan ngomong. Jangan jadi masalah dari tempat kerja kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AKP Catur Yuda, Satreskrim dari Polres Purworejo yang tadi sudah menyampaikan secara gamblang kaitan dengan tata cara pelaporan dan sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kita langsung aja sesi pertama, ada yang bertanya. Kelihatannya memang ini materinya agak berat kan Pak? Sesuai dengan berat badannya. Iya, sesuai berat badannya Pak. Oh, monggo. Nggih, Pak Agus, monggo Pak Agus. Terima kasih moderator. Mohon izin Pak PJ Sekda, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ada dua hal yang perlu kami tanyakan. Tadi Pak Bangga, Pak Catur sudah begitu luar biasa menjelaskan. Namun ada beberapa hal, ada dua hal yang perlu kami tanyakan. Barangkali akan ada suatu pencerahan, dan saya yakin pasti ada pencerahan. Yang pertama, ini saya tujukan untuk dua-duanya, Pak Bangga maupun Pak Catur, karena saya lihat unsurnya sama Pak Bangga maupun Pak Catur, ya penyelidik, ya penyidik, hanya ditambah Pak Bangga ada unsur penuntut umum. Terkait dengan yang pertama, pencegahan ataupun penanganan
tindak pidana korupsi. Tadi beliau berdua sudah menyampaikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi ada prinsip-prinsip pencegahan ataupun preventif dan penindakan ataupun represi. Yang mana kalau kita amati ada unsur pencegahan ataupun mekanisme pencegahan, intinya adalah agar orang tidak bisa korupsi. Kemudian ada tindakan ataupun represif, intinya agar orang itu takut untuk korupsi. Namun di sini barangkali, saya yakin sudah dilakukan oleh para aparat penegak hukum maupun APIP, yaitu yang terkait dengan pendidikan anti korupsi, preemptif. Nah, terkait dengan preemptif ini, saya kira ini juga suatu hal yang sangat-sangat penting untuk bisa dilakukan agar istilahnya orang itu sebelum itu istilahnya tidak bisa korupsi, takut korupsi, memang dari dalam hatinya tidak mau korupsi. Nah, langkah-langkah ataupun tindakan apa yang sifatnya preemptif yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, termasuk juga mungkin pihak APIP, inspektorat juga melakukan langkah yang sama, pendidikan anti korupsi kepada semua pihak, baik itu aparat pemerintah maupun warga masyarakat. Kemudian yang kedua, ini barangkali sebetulnya lebih tepatnya kalau ada unsur hakim di sini. Kalau tadi Pak Catur mengatakan hakim itu harus selalu benar putusannya. Namun kalau tidak salah saya pernah dengar ada semacam prinsip-prinsip terkait dengan pengambilan keputusan suatu hakim. Yaitu benar atau salah saya juga nggak tahu ya, saat ini masih berlaku atau tidak. Lebih baik membebaskan orang salah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Terkait dengan ini, kami ingin bertanya, mungkin lebih ke Pak Bangga selaku eksekutor, kalau proses hukum kalau sudah inkrah kan eksekutornya kan kejaksaan. Apabila terjadi satu tindak pidana korupsi yang awalnya ini bukan dari laporan, bukan laporan informasi, namun temuan auditor. Di situ dijelaskan tingkat kesalahannya, kekeliruannya, termasuk sanksinya. Salah satunya karena itu merugikan keuangan negara, BPK ataupun pemeriksa mengatakan harus mengembalikan kerugian sejumlah sekian. Nah, dari hal semacam itu, yang bersangkutan akhirnya diproses hukum, kemudian diberikan ataupun yang sudah divonis ataupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana badan sekian lama, sekian waktu, termasuk juga mungkin ditambah denda, kemudian mengganti kerugian negara dan sebagainya. Namun istilahnya setelah yang bersangkutan itu selesai menjalani hukuman badan, ada beberapa hal yang belum diselesaikan. Istilahnya ada temuan ataupun rekomendasi dari pemeriksa dalam hal ini BPK yang belum diselesaikan. Nah, kira-kira yang bersangkutan apakah masih menanggung hal tersebut ataupun tidak? Karena yang bersangkutan sudah menjalani hukuman badan, bahkan mungkin dendanya juga sudah dibayarkan dan sudah, mohon maaf, sudah tidak memiliki apapun. Kiranya itu dua hal yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Pak Catur langsung aja nanti gantian untuk sampai. Ya, yang satu dari Pak Agus, intinya strategi preventif tentang korupsi, strategi untuk penanganan melalui mungkin pendidikan anti korupsi dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk
keyakinan hakim dan juga temuan APIP. Dari temuan APIP, keyakinan hakim itu harus benar yang tadi disampaikan Pak Catur. Yang selanjutnya untuk hukuman sudah dihukum, sudah dieksekusi, namun masih ada tunggakan yang pasca dia bebas, kewajibannya ada yang belum dipenuhi, belum dilaksanakan, belum ada pengembalian. Baik, saya jawab Pak ya. Semoga puas Pak. Bismillah. Yang pertama terkait dengan langkah preemptif, ya preventif. Menurut kami di dalam setiap lini birokrasi ataupun institusi itu ada suatu aturan rumah tangga, ada aturan rumah tangga, aturan internal. Ketika ada aturan internal itu dicanangkan, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi itu bisa secara efektif dan efisien dilakukan di dalam sebuah institusi, itu menjadi tantangan daripada institusi itu sendiri. Ini perlu suatu upaya yang masif dan komprehensif, termasuk diantaranya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ, bahwa korupsi ini tidak lepas dari sistem. Bagaimana kita bicara preemptif, preventif kalau sistemnya sendiri tidak memungkinkan di dalam institusi itu. Sistemnya itu kemudian membuat celah adanya terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita pernah belajar penyidikan di Megamendung itu, terjadinya tindak pidana itu adanya N ditambah niat dan kesempatan. Sistem yang menimbulkan adanya, sistem yang lemah menimbulkan adanya kesempatan. Yang pertama itu Pak. Yang kedua tentunya ada suatu toladan, ada suatu toladan. Nah, sebetulnya korupsi itu sendiri harus diniati dengan personal. Nah, personal itu tentunya menyangkut terkait dengan adanya suatu kultur di dalam suatu birokrasi atau institusi itu. Di situ tentunya ada suatu struktural. Bagaimana struktural itu dalam strata yang paling tinggi memberikan suri teladan yang baik. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau baca-baca studi banding bagaimana birokrasi kita studi banding dengan orang Jepang. Kalau ASN sini studi banding dikirim ke Jepang, mungkin di sana belanja-belanja Pak. Tapi kalau orang Jepang di sini ketahuan belanja-belanja shopping, kemudian dipoto kirimkan sana, pecat Pak. Seperti itu. Ya itulah salah satu contoh kultur ini. Nah, kalau kita bicara preemptif, preventifnya, ya diantaranya tadi pendidikan dan sebagainya ditunggu. Nah, pendidikan itu sendiri saya rasa memang dari pendidikan yang tingkat bawah itu sekarang sudah kita kenal adanya terobosan-terobosan yang mengarah ke pendidikan terkait dengan kejujuran, integritas. Contoh ada di di institusi atau di sekolah kantin kejujuran seperti itu. Ini suatu ide-ide. Nah, tapi manakala ada pertanyaan bagaimana Pak Polisi sendiri, Pak Jaksa sendiri dalam rangka memberikan suatu langkah preemptif dan preventif kepada birokrasi institusi yang lain. Institusi kami sendiri juga belum bersih Pak. Gitu. Jadi ketika kami menyeberang institusi lain, kami berikan contoh dulu. Itu satu jawaban Pak ya. Semoga puas. Terus yang kedua tadi apa Pak? Tidak melaksanakan pasca hukuman tapi dia belum itu yang ketiga.
Yang kedua kayaknya hakim ya. Oh ya, keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Nah, tadi kalau nggak salah, bagaimana Pak prinsip, kalau nggak salah ada prinsip hakim lebih baik kok Pak melepas, membebaskan. Oh, itu ada gium Pak, ada gium dalam penegakan hukum itu. Lebih baik kita melepas 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah, gitu kan. Itu ada giumnya seperti itu. Tapi terkait dengan yang ditanyakan Bapak itu ada asas Pak, asas in dubio pro reo atau asas exceptio format regulam. Apa itu in dubio pro reo atau exceptio format regulam? Asas itu adalah asas manakala penegak hukum termasuk hakim menghadapi suatu keadaan, ya, keadaan fakta hukum yang menjadikan keraguan bagi penegak hukum itu. Keraguan itu banyak Pak, karena adanya 2 peraturan yang bertentangan, adanya kemudian keadaan yang bertentangan. Contohnya itu penegak hukum harus mengambil suatu keadaan yang menguntungkan siapa? Terdakwa. Itu asas in dubio pro reo atau asas exceptio format regulam, itu seperti itu ya. Ini yaitu tadi untuk lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, jadi ketika kita berangkat dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian putusan, itu ada suatu proses yang sedemikian rupa, yang mana proses itu kalau boleh dibilang sebelum disajikan di dalam forum pengadilan itu dimasak dulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan tadi, itu dengan detail bagaimana polisi atau jaksa selaku penyelidik dan penyidik itu untuk menyajikan suatu analisa fakta dan analisa yuridis dalam sebuah produk penyelidikan dan penyidikan. Itu tidak ada celah sedikit pun bagi pengacaranya terdakwa untuk melakukan pembelaan ataupun eksepsi. Makanya kami inilah memegang teguh asas terkait dengan in criminologus probationis beden esse luci clariulis tadi. Apa itu? Alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau di PMK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu standarisasinya itu secara kuantitas itu 2 alat bukti, kami nggak mau Pak 2 alat bukti, harus kita perbanyak Pak. Ibarat Bapak itu berangkat ke Semarang kasih 100.000 aja sudah nyampe, saya nggak mau berangkat 100.000 nyampe, saya mau 1 juta gitu. Itu Pak. Jadi alat buktinya harus berlebih Pak. Ya, itu di dalam prinsip penegakan hukum seorang pihak itu harus mempunyai prinsip itu. Terus yang terakhir tadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pak kalau seseorang terdakwa kemudian sudah dijatuhi hukuman, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah menjalani, gitu Pak ya? Dan dia juga sudah membayar denda. Membayar denda atau belum Pak? Sudah ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan kerugian keuangan negara? Kan udah. Sedangkan kita lihat Pak, terkait dengan putusannya gimana? Putusan hakim, apakah ada perintah dalam putusan itu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara? Perintah. Kalau ada perintah, berarti harus dilaksanakan perintah itu. Dalam hal ini siapa yang mengeksekusi? Jaksa selaku eksekutor. Nah tentunya hakim ketika menginclude dalam putusan pidana adanya perintah untuk mengembalikan keuangan negara, berarti kan sebelumnya tersaji di dalam berkasnya penyidik bahwa ada apa? Ada suatu aset yang disita, ada suatu aset yang diketahui. Karena prinsip penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi itu follow the money. Follow the money. Makanya ketika ada penegakan tindak pidana korupsi mesti diikuti dengan tindak pidana pencucian uang yang prinsipnya follow the money tadi. Seperti itu. Itu untuk mengupas
korupsi bawa apa gitu? Apa monggo rabi meneh dan sebagainya. Nah, itu Pak kok ketawa saya. Jadi seperti itu. Nah itu kalau ternyata hakim men-include dalam putusannya. Tapi kalau hakim tidak men-include dalam putusannya, Pak Jaksa ini selaku di dalam proses penegakan hukum di pidana tadi selaku penuntut, beliau bisa melakukan gugatan perdata karena beliau menjadi jaksa pengacara negara. Wih, aku kok nuntut dalam tuntutannya supaya hakim menjatuhkan dan memerintahkan pengembalian kerugian keuangan negara. Kok nggak di-include? Gitu. Nah, jaksa nggak puas ini. Nah, bisa nanti kemudian melakukan gugatan. Kira-kira gitu, nanti lebih jelasnya Pak Bangga. Saya wilayahnya Pak Bangga. Penjelasannya lebih detail Pak Bangga. Itu Pak G? Puas Pak G? Alhamdulillah. Izin coba menjawab pertanyaan Pak Agus ya Pak dari BPKPAD ya. Nah sebelumnya udah dijelaskan Pak Catur, udah mungkin cukup panjang dan cukup jelas ya Pak. Tapi saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan yang pertama itu. Kalau saya tangkap pertanyaannya langkah-langkah preventif apa yang sudah dilakukan oleh instansi kami gitu ya. Jadi korupsi ini sebenarnya ini suatu hal yang sangat sulit untuk dihilangkan Pak. Jadi cara-cara pencegahan juga kami ini terbatas. Tapi di kejaksaan sendiri itu seperti saya jelaskan pada paparan tadi, itu ada bidang khusus yang terkait untuk tindakan preventif, yaitu melalui bidang intelijen. Di mana di kejaksaan sendiri intelijen itu banyak macam-macam tindakan preventif. Yang pertama itu seperti ada penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini kita memberikan sosialisasi penerangan terkait dengan masalah-masalah hukum, dan biasanya memang kita memberikan itu sebagian besar terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini diberikan kepada SKPD atau lebih sering lagi ke kepala desa, karena kebanyakan itu kepala desa ini sebenarnya bukan niatnya mau korupsi, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah, makanya itu yang sering kita lakukan penyuluhan. Mungkin itu adalah salah satu tindakan pencegahan kami. Kemudian ada juga penerangan hukum yang dilakukan intelijen, bentuknya sama seperti sosialisasi. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan jaksa masuk sekolah. Nah, biasanya jaksa masuk sekolah ini kami memberikan juga tentang permasalahan hukum, bukan korupsi saja. Misalnya tentang bullying atau KDRT atau macam-macam yang biasa terjadi di usia sekolah. Tapi juga seringnya kita melakukan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi kepada para siswa-siswa ini mulai dari SMP sampai dengan SMA, dengan tujuan kita harus menanamkan bahwa kalau korupsi ini akibatnya kan seperti ini loh, dan pidananya seperti ini. Jadi apabila harapan kami ditanamkan sejak dari kecil, itu akan terbawa ketika mereka tumbuh dewasa. Selanjutnya ada juga jaksa menyapa. Ini adalah kegiatan interaktif yang melalui radio atau media elektronik di kabupaten setempat, daerah setempat. Itu juga merupakan upaya preventif dari kejaksaan. Selanjutnya ada juga di bidang datun yang mungkin saat ini dilaksanakan adalah terkait dengan pendampingan pelaksanaan pekerjaan di daerah. Nah, ini kan tujuannya juga untuk mencegah adanya kemungkinan lah untuk para pelaksana pekerjaan ini ingin berbuat curang gitu. Kalau kita dampingi kan mungkin mereka merasa wah ada kejaksaan yang mendampingi sehingga ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, mungkin itu yang pertama dari pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kalau saya tangkap pertanyaannya ini, bagaimana apabila ada seseorang yang sudah dipidana, dia sudah menjalani pidana badan, terus sudah membayar denda juga, terus uang pengganti juga ya Pak? Ada uang pengganti atau enggak? Oh, umpama ya, umpama. Jadi kalau di dalam tindak pidana korupsi sendiri itu
putusan itu bukan hanya pidana badannya saja, tapi ada yang namanya pidana badan itu berupa penjara, kemudian dia dibebani juga oleh pidana denda, dan apabila itu tidak dapat sanggup dibayar, maka akan diganti dengan pidana subsidiar. Kemudian ada juga uang pengganti. Nah, uang pengganti ini adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Jadi misalnya seseorang merugikan negara sebesar 20 miliar, maka dia dibebankan untuk mengganti kerugian sebesar 20 miliar, Pak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan eksekusi juga itu di Kejaksaan sendiri ada yang namanya asset tracing atau pelacakan aset, di mana kita akan melacak harta benda yang dimiliki oleh terpidana, sehingga apabila terpidana tidak sanggup membayar kerugian yang ditimbulkan, maka harta bendanya dapat kami sita untuk membayar kerugian tersebut. Tetapi apabila tidak memiliki harta benda, seperti yang Bapak tanyakan tadi, ya sudah jalani pidana, denda, uang pengganti, dan seluruhnya sudah dijalani, maka terpidana tersebut dianggap sudah selesai dan tidak dibebani apa-apa lagi, karena semuanya sudah dijalani. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Catur dan Pak Panggang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada? Karena alokasi waktu masih kurang lebih 10 menit lagi biar kita pas. Monggo Bapak Ibu yang lain? Atau pas Mas. Oh, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi apa yang disampaikan oleh dua narasumber, dalam hal ini Pak Kasat Reskrim, Pak AKP Catur Yudo, dan juga Pak Bangga, Kasih Pitsus Kajari, memberikan pencerahan kepada kita, dan tentunya tadi yang disampaikan oleh beliau berdua adalah ada beberapa kata kunci, utamanya yang pertama tadi ada integritas, dan selanjutnya adalah keimanan. Saya kira yakin kepada kita semua untuk pembelajaran kita semua di sini, kalau ada integritas dan kita dilandasi keimanan, saya kira insya Allah kita akan jauh dari tindakan-tindakan yang tadi merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya korupsi. Saya kira untuk acara pada malam hari ini kami sudahi. Dan tentunya kami sebagai moderator, bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Namun juga sebelum kami tutup, kami akhiri, kami juga akan menyampaikan pantun. Izin, pantun kaitannya juga tentunya dengan tema yang saat malam ini kita bahas. Pantun cakep, teguhkan hati, luruskan niat, supaya tepat saat mendarat. Jangan punya niat untuk korupsi, bila ingin tenang di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.